Populasi, sampel, dan teknik sampling. Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi dapat terdiri dari orang, benda, kejadian, waktu, dan tempat dengan sifat atau ciri yang sama. Berdasarkan jumlah populasinya, yaitu ada pertama populasi terhingga. Populasi yang berjumlah anggotanya terbatas dan tidak dapat ditentukan atau diketahui jumlahnya. Populasi tak terhingga. Populasi penelitian yang tidak jelas batas-batasannya. Berdasarkan subjeknya. Pertama, populasi target. Populasi yang direncanakan dalam penelitian, target ini dapat berupa guru atau jumlah objek yang ditetapkan oleh peneliti itu yang ada secara pasti. Populasi akses, orang-orang atau benda yang dapat ditemui ketika dalam penentuan jumlah populasi berdasarkan keadaan yang ada. Berikutnya, berdasarkan sifat populasi. Jika keadaan homogen, yaitu jika keadaan populasi homogen atau populasi mempunyai karakter yang sama, maka jumlah sampel dapat lebih kecil. Populasi heterogen, jika keadaan populasi heterogen, maka besarnya sampel harus terpenuhi. Juga memenuhi pula syarat representativeness atau perwakilan, atau mewakili semua komponen populasi. Walaupun pemakaian jumlah subjek yang besar, itu sangat dianjurkan. Ada kemungkinan bahwa seorang peneliti mempunyai 3 faktor keterbatasan, yaitu waktu yang sempit, kemampuan menganalisis terbatas, keterbatasan biaya, guna menyelesaikan proses penelitian secara komprehensif. Sampel. Istilah sampel dalam penelitian merupakan suatu bagian yang dipilih dengan berdasarkan pada pertimbangan, tujuan, dan cara serta prosedur tertentu untuk mewakili keseluruhan kelompok populasi. Sampling. Teknik sampling adalah merupakan teknik pengambilan sampel. Pengambilan sampel harus dilakukan sedemikian rupa sehingga diperoleh sampel atau contoh yang benar-benar dapat berfungsi sebagai contoh atau dapat menggambarkan keadaan populasi yang sebenarnya. Dengan istilah lain, sampel harus representatif. Berikut menurut Ridwan dan Akdon tahun 2015, ada 2 macam teknik sampling dalam penelitian yang umum dilakukan, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Dua teknik tersebut memiliki karakteristik, persyaratan, dan kondisi yang diperlukan relatif berbeda dalam tingkatan aplikasi walaupun untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu mendapatkan sampel secara representatif atas populasi sasaran yang dijadikan objek kajian. Non-probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Pengambilan sampel ini hanya didasarkan pada segi kepraktisan belaka. Sampling quota adalah teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah. Sampling insidental adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan atau insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel. Persuasive sampling adalah judgment sampling, merupakan teknik pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan pertimbangan tertentu. Pertimbangan ini bertujuan untuk memperoleh sampel yang memiliki karakteristik atau ciri-ciri yang diinginkan atau dibutuhkan untuk penelitian. Sampling jenuh adalah populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang, atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil. Snowball sampling, yaitu adalah teknik penentuan sampel yang mulanya jumlahnya kecil kemudian membesar, ibarat bola salju yang menggelinding yang lama-lama menjadi besar. Karakteristik sampling yang baik. Pertama, sampel mewakili populasi, yaitu sebuah sampel yang baik adalah sampel mewakili populasi sesuai dengan sifat-sifatnya. Sampel bebas dari bias. Sampel yang baik adalah sampel bebas dari bias, sampel tidak memunculkan prasangka imajinasi dari peneliti untuk memengaruhi pilihan. Sampel objektif adalah hal ini meliputi objektivitas dalam penelitian prosedur atau tidak adanya unsur subjektif dari situasi. Akurat secara statistik. Sampel sebaiknya menghasilkan perkiraan yang akurat secara statistik dan tidak menimbulkan kesalahan dalam pengambilan kesimpulan. Bersifat komprehensif. Karakter ini berhubungan erat dengan keterwakilan yang benar. Kelengkapan merupakan kualitas sampel yang ditentukan oleh tujuan khusus penelitian. Baik lebih ekonomis. Sampel yang baik lebih ekonomis dari tenaga, waktu, dan biaya. Penghitungan besar sampel atau sample size. Pertama, menghitung besar sampel atau sample size adalah sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Apabila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi karena mempunyai keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi yang mewakili. Sampel adalah sebagian untuk diambil dari keseluruhan objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi. Penentuan ukuran sampel yang tepat merupakan kunci keberhasilan dalam penyelesaian
penyeleksi partisipan penelitian. Sebagai aturan umum, semakin besar sampel yang diambil dari populasi, semakin kecil kemungkinan terjadinya kesalahan. Panduan ukuran sampel dari para ahli. Pertama, menurut Gay dan Diel, tahun 1992, Gay dan Diel menyarankan untuk mengambil sampel sebesar mungkin karena semakin besar sampel akan semakin representatif. Sebagai hasil penelitian dapat digeneralisasi, namun ukuran sampel disesuaikan dengan jenis penelitian. Berikut menurut Rothschild 1975, menurut Krejci dan Morgan tahun 1970, dan kesimpulan, menghitung besar sampel merupakan tahap penting dalam penelitian yang berperan untuk memastikan sampel yang diambil dapat mewakili populasi secara akurat, efisien, dan etis. Dan berikut ada rumus sampel tentang penelitian deskriptif kategorik. Berikut adalah rumusnya dan keterangannya. Rumus dan keterangan dari penelitian deskriptif numerik. Penelitian analisis kategorik tidak terpasang. Penelitian analitis kategorik berpasangan. Penelitian analitis numerik tidak berpasangan. Penelitian